Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 praktik ibadah dari jurusan Perbankan Syariah kelas 3A. Kami dengan anggota saya Usutun Hasana dengan NIM 2482110019. Saya Dewi Puspasari dengan NIM 2482111035. Nama saya Rahmadian Fatmawati dengan NIM 2482111002. Di sini kami akan menyampaikan ceramah dengan judul Salat 5 Waktu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan serta sehatul afiat. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam lalu kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabiina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menazil Madinah. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya ketahui yaitu mengenai sholat 5 waktu. Teman-teman sekalian, setiap hari Allah memanggil kita 5 kali dalam sehari untuk mengingatnya. Panggilan mulut yang kita kenal sebagai sholat 5 waktu. Namun sayangnya di antara kita masih ada yang menganggap sholat hanyalah kewajiban, bukan sebuah kebutuhan. Padahal sholat adalah penenang hati, penghapus dosa, dan juga penguat jiwa seorang muslim. Sholat bukan hanya sekedar gerakan ruku dan sujud. Sholat adalah dialog antara hamba dengan Tuhannya. Tempat kita melakukan segala beban, keresahan, dan juga rasa lelah. Ketika dari kita menuju sajadah, disitulah hati kita benar-benar rendah di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Lalu besar bukan maknanya? Sholat adalah pondasi kehidupan, penopang keimanan, dan juga pelindung dari kegelapan hati. Tanpanya kita mengerjakan sholat, hidup kita mudah goyah, hati kita mudah resah, dan juga langkah kita bisa saja kehilangan arah. Seorang muslim yang menjaga sholatnya akan memiliki cahaya dalam hatinya. Sholat 5 waktu seperti pelita yang menerangi setiap sisi kehidupan. Subuh yang membangunkan kita dari tidur, tidak hanya tidur jasmani, tapi juga tidur rohani. Zuhur yang menenangkan kita di tengah kesibukan dunia, asar yang mengingatkan kita agar tidak lalai menuju siang, maghrib yang menyapa lembut, menandakan waktu untuk pulang, istirahat, dan juga bersyukur. Sedangkan Isya yang menjadi penutup hari, tempat kita menyerah semua lelah kepada Allah. Teman-teman sekalian, hidup seorang perempuan penuh dengan peran dan juga tanggung jawab. Ada yang menjadi ibu yang mengasuh anak-anaknya, ada yang menjadi pelajar yang menimba ilmu, ada yang menjadi istri yang setia, ada pula yang menjadi pekerja keras demi membantu keluarga. Dalam kesibukan itu, sering sekali waktu berlalu tanpa terasa. Namun, sholat mengajarkan kita bahwa di tengah padatnya kegiatan, di tengah kesibukan kita harus tetap menyediakan waktu untuk mengingat Allah. Karena sesungguhnya dari Allah lah datanglah ketenangan dan juga kekuatan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini artinya, bacalah wahai Muhammad kitab Al-Quran yang telah kusampaikan kepadamu dan tegakkanlah sholat.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sangat berarti. Sholat sejati bukan hanyalah ritual, tetapi juga mengendalikan diri. Jika seorang muslim benar-benar menjaga sholatnya, maka tutur katanya menjadi lembut, perilakunya terjaga, dan hati yang dipenuhi dengan cahaya kebaikan. Sholat yang dilakukan dengan hati akan menumbuhkan kesabaran, ketulusan, dan juga keikhlasan. Teman-temanku sekalian, seringkali ketika kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa yang paling penting adalah hubungan kita dengan Allah. Waktu terus berjalan, usia kita semakin berkurang, namun sholatlah yang menjadi saksi di setiap kehidupan kita. Maka jagalah sholat kalian, sebagaimana kamu menjaga sesuatu yang paling berharga dalam kehidupanmu. Jangan menunda-nunda, jangan juga meremehkan, karena setiap panggilan azan adalah undangan cinta dari Allah kepada hambanya. Ingatlah, tidak ada satupun dari kita yang melupakan waktu terakhir kita menunaikan sholat. Mungkin hari ini kita masih mampu berdiri tegak di atas sajadah, tapi siapa tahu esok hari kita hanya bisa berbaring dan tidak lagi mampu rukuk dan sujud. Maka kalau masih nafas, jangan sia-siakan kesempatan untuk bersujud kepada Allah. Semoga kita semua menjadi muslimah yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan penuh cinta dan juga kesadaran. Semoga dari setiap sujud lahir kekuatan, ketenangan, dan juga kebahagiaan yang sejati. Karena sesungguhnya perempuan yang menjaga sholatnya akan dijaga oleh Allah dalam kehidupan langkah hidupnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi